Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar baik yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada seleksi P3K dan CPNS tahun anggaran 2024, yaitu nasib tenaga honorer R2 dan R3 tanpa L pada pengumuman kelulusan seleksi P3K dan CPNS tahap 1. Ini kata Menpan RB. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kabar gembira datang untuk para tenaga honorer dengan kode R2 dan R3 tanpa tanda L pada pengumuman hasil kelulusan P3K tahap 1 tahun 2024. Berdasarkan informasi terbaru yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, tenaga honorer dengan kode tersebut kini berpeluang untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pengangkatan ini diatur dalam surat Menpan RB nomor B-239 MSM.01.00/2025 tertanggal 14 Januari 2025 yang secara khusus mengakomodasi honorer yang belum mendapatkan formasi pada seleksi sebelumnya. R2 sendiri mengacu pada tenaga honorer K2, sementara R3 merujuk pada tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN. Kebijakan ini menjadi jawaban bagi honorer yang sebelumnya telah mengikuti berbagai tahapan seleksi CPNS atau P3K namun belum berhasil mendapatkan formasi yang tersedia. Melalui surat edaran tersebut dijelaskan bahwa pegawai dengan kode R2 dan R3 dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu apabila memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan. Syarat pertama adalah tenaga honorer harus sudah mengikuti seleksi CPNS namun tidak lulus. Selanjutnya, mereka juga wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahap 1 dan P3K tahap 2, namun tidak mendapatkan alokasi formasi kebutuhan. Selain itu, instansi pemerintah yang bersangkutan harus mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu ini berdasarkan ketersediaan anggaran dan hasil evaluasi kinerja masing-masing individu. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu juga melibatkan beberapa tahapan administrasi. Yang pertama, pejabat pembina kepegawaian atau PPK akan mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menteri Pan RB. Usulan ini kemudian diverifikasi untuk menetapkan rincian kebutuhan yang mencakup jumlah,
jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, serta unit penempatan. Setelah itu, Kepala BKN akan menetapkan nomor induk P3K untuk tenaga honorer yang lolos seleksi, yang kemudian menjadi dasar pengangkatan secara resmi. Jabatan yang tersedia untuk P3K paruh waktu mencakup berbagai bidang, termasuk guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan sejumlah posisi administrasi lainnya seperti pengolahan layanan operasional. Selain itu, bagi pegawai yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, hak mereka tetap terjamin, termasuk mendapatkan upah minimum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah atau daerah masing-masing. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Di dalamnya dijelaskan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu ini merupakan bagian dari upaya untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN secara nasional paling lambat Desember 2024. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi honorer yang selama ini belum mendapatkan kepastian dalam karir mereka. Sebagai tambahan, Kepala BKN menyampaikan bahwa P3K paruh waktu yang menunjukkan kinerja baik memiliki peluang untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu di masa mendatang. Dengan demikian, meskipun saat ini hanya diberikan status paruh waktu, ada peluang yang sangat besar bagi mereka untuk melanjutkan karir sebagai pegawai penuh waktu di instansi masing-masing. Untuk memastikan proses pengangkatan berjalan lancar, para tenaga honorer yang memenuhi syarat dihimbau untuk tetap memantau informasi resmi dari instansi terkait dan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan. Kebijakan ini bukan hanya memberikan harapan baru, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memberikan penghargaan kepada tenaga honorer yang telah berdedikasi dalam melayani masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini, tenaga honorer R2 dan R3 tanpa L dapat bernafas lega. Mereka tidak hanya mendapatkan peluang untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menunjukkan potensi terbaik mereka dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.